Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini, masih dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kita lanjutkan pembahasan kita, Ustadz, tentang masalah ibadah puasa di bulan Ramadan, tentunya yang berkaitan dengan masalah wanita ini, Ustadz. Iya, karena tadi kan berhubungan dengan ibu-ibu, berhubungan dengan ibu-ibu, mencicipi makanan, dapur-dapur, ya. Nah, bagaimana hukum puasa bagi wanita yang sedang dalam kondisi haid atau nifas, Ustaz? Baik. Secara umum bahwasanya pihak-pihak yang menjadi sah ibadahnya di dalam hal ini adalah puasa, suci dari haid dan nifas. Syarat sahnya ada syarat wajib dan ada syarat sah. Secara wajib, perempuan haid, perempuan nifas, ini mereka masih wajib. Karena mereka adalah orang Islam, mereka adalah ahli taklif, mereka adalah berakal, mereka adalah sehat, mereka adalah mampu secara fisik, tetapi tidak mampu secara syariat. Secara fisik mereka mampu, tetapi tidak mampu secara syariat. Karena ada sesuatu yang menghalangi ibadah tersebut. Maka di dalam hal ini pula, walaupun sebagian ulama menyatakan bahwasanya puasa tetap wajib kepada mereka dalam konteks wajib ini. Kenapa wajib? Buktinya puasa wajibnya orang yang haid dan nifas tetap diganti dengan qadha. Ini menunjukkan kewajiban. Karena kalau tidak wajib berarti tidak usah diqadha. Seperti halnya sholat. Sholat bagi orang yang haid, orang yang nifas tidak perlu diqadha. Maka ini berarti tidak ada kewajiban. Tetapi khusus untuk puasa, ini masih wajib dalam cara yang dianjurkan dan ditentukan oleh agama kita. Maka sekali lagi, untuk perempuan haid, untuk perempuan nifas, tetap mereka wajib berpuasa, tetapi dengan konteks dan cara yang diatur oleh syariat. Gitu. Hukumnya tetap wajib berpuasa, tetapi dengan konteks dan kemasan yang diatur oleh syariat. Nggak boleh sembarangan aja. Nggak boleh sembarangan, karena ketika dia haid, ketika dia nifas, ada mani, ada yang menghalangi ketidaksahan ibadahnya, yaitu kondisi junub, yaitu haidnya. Nah, ketika dipaksakan dia berpuasa, umpamanya perempuan sedang haid, sedang nifas berpuasa, maka oleh karena adanya mani penghalang ini, maka ibadah puasanya akan fasid, akan rusak. Artinya, bila mana di dalam konteks sebuah ibadah ada yang dilarang di dalam ibadah tertentu dan larangan itu dilanggar, maka konsekuensinya ibadah itu akan rusak. Puasa tidak boleh kepada orang yang haid, karena dalam keadaan haid. Bila mana perempuan haid dia berpuasa, berarti melanggar sebuah larangan. Maka puasanya jangankan dia sah, maka dia pun melakukan hal yang terlarang karena di dalam keadaan junub. Berarti singkat katanya, perempuan yang haid dan nifas ketika bulan Ramadan dia tidak diwajibkan berpuasa karena adanya larangan yang menghalanginya, tetapi di kemudian hari dia mengqadhanya sesuai dengan jumlah dia masa durasi haid dan nifasnya. Baik. Ini jadi ada dua ini, Guru. Yang satu tadi Ustaz mengatakan wajib. Tadi kemudian di akhirnya tadi tidak wajib. Gimana maksudnya? Tidak wajib tidak simpang siur kita ya. Wajib secara asal. Wajib secara hukum asal kan, ya ayyuhallazina amanu. Pertanyaannya, perempuan haid dan nifas beriman tidak? Beriman. Ketika beriman wajib dong berpuasa. Tetapi karena dia ketika bulan Ramadan ada yang menghalanginya, yang mana penghalang ini akan merusak daripada ibadahnya itu sendiri, yaitu adalah berpuasa, maka tadi diawali, maka tetap berpuasa, tetapi kemasan caranya diatur oleh agama dengan perubahan dengan qadha. Buktinya adalah kenapa dalam konteksnya masih wajib, buktinya di qadha. Benar. Berbeda dengan sholat nggak di qadha, berarti nggak wajib. Sholat walaupun secara umum adalah wajib, tetapi di sini berarti ada kemasan berbeda. Sholat bagi orang yang haid, sholat bagi orang yang nifas tidak wajib diqadha, tetapi puasa wajib diqadha. Berarti secara hukum asal itu adalah
tetap diwajibkan, tetapi ada mane yang melarang, menghalanginya, yang menyebabkan ibadahnya rusak bila mana dilanggar. Konsekuensi ijma ulama, bagi perempuan haid dan nifas, sholat tidak wajib diqodho, tetapi puasa wajib diqodho sesuai dengan jumlah di mana ia melaksanakan haid ataupun nifasnya sendiri. Hukum asalnya kita lihat kembali kepada hukum asalnya, tetapi karena ada kondisi demikian maka tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Dan gugurlah kewajiban itu. Kewajibannya ketika itu. Ketika itu. Baik. Kemudian gimana kalau seorang wanita yang dalam kondisi haid, lalu dia haidnya selesai di siang hari, Ustaz? Nah ini dia puasa atau gimana gitu? Setengah hari ya? Setengah hari. Begitu di siang hari ba'da zuhur, haidnya selesai gitu. Iya. Ini gimana Ustaz? Bagi perempuan yang berhalangan menstruasi, haid, umpamanya haidnya 4 hari, 1, 2, 3, 4 hari umpamanya. Ketika 4 hari ini memang sudah menjadi kebiasaan, lantas di hari kelimanya, hari kelimanya, iya, umpamanya ternyata masih haid, ataupun umpamanya 1, 2, 3, 4 hari keempatnya yang terakhir ternyata lebih awal selesainya, karena mulainya lebih awal. Katakanlah demikian. Umpamanya selesai di hari keempatnya itu di pertengahan hari. Ya, di pertengahan hari. Sebelum duhur udah selesai. Atau ba'da duhur sudah selesai. Bagaimana perempuan yang haidnya itu terhenti, bersih, suci di pertengahan hari, maka 1, dia tidak wajib puasa karena memang masih dalam keadaan junub. Awalnya memang dia ketika masuk di hari itu masih dalam keadaan junub, masih haid. Masih haid. Maka sisa dari duhur ataupun jam berapa saja dia terhenti haidnya sampai ke terbenam matahari, walaupun tidak wajib puasa, tetapi dia dianjurkan untuk berperilaku seperti orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, alias imsak. Dan hari itu dia wajib diqodho. Wajib diqodho karena masih terhitung haid. Iya, wajib diqodho. Karena dia haidnya itu sudah lewat dari terbit fajar ya Ustaz. Iya, masih terhitung haid. Masih terhitung haid. Terus kewajiban mandi pada saat dia selesai haid langsung mandi? Boleh ataupun sampai sore menjadi masalah. Cuma nanti kan ada perhitungan dengan masalah sholat. Nah, ketika berbicara konteksnya puasa, maka bila mana di tengah hari haidnya selesai, kan ada rentang waktu 5 sampai 6 jam sampai maghrib. Maka hukumnya dia tidak wajib berpuasa, tetapi dianjurkan untuk imsak sampai terbenam matahari, dan hari itu dihitung diqodho nantinya. Diqodho, harinya. Untuk masalah sholatnya, jika ternyata terhenti haidnya sebelum duhur, maka segera dia mandi junub dan langsung melaksanakan sholat duhur. Kecuali jikalau terhenti haidnya itu di waktu asar. Umpama jam 4. Jam 4. Sudah masuk waktu asar. Selesai daripada haidnya, maka para ulama dalam konteks sholat bukan hanya asar saja, tetapi ketika dia mandi, lanjut dia melaksanakan duhur dan asar. Karena duhur dan asar ini adalah 2 salat yang boleh dijamak, berdampingan, boleh dijamak nih. Iya, karena memang ketika perempuan selesainya di waktu asar, maka dia bukan hanya sholat asar saja, tetapi duhur dan asar. Bentuknya jamak, bentuknya diqodho. 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 Iya, kan asar sudah sudah masuk waktu asar. Baik. Usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblat qodhoan lillahi ta'ala. Baik. Sebagai bentuk ihtiyat menurut para ulama. Kehati-hatian gitu ya. Kemudian bagaimana kalau seorang wanita itu berhenti haidnya sudah mendekati waktu imsak, Ustaz, atau di waktu sahur? Iya. Udah mau imsak, berhenti nih haidnya nih. Iya. Gimana nih? Sementara kan kadang jarak waktu imsak itu sedikit mepet sekali ya dengan adzan subuh ya, itu dengan terbitnya fajar itu. Perempuan yang dalam keadaan junub, haid ataupun nifas ataupun haidnya terhenti di
menjelang waktu-waktu imsak, maka konsekuensinya adalah dia melanjutkan esok hari wajib berpuasa walaupun dia belum mandi. Walaupun belum mandi? Belum mandi. Tapi kan dia junub, Ustaz. Gimana? Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah melakukan hal demikian. Beliau dalam keadaan junub ketika waktu subuh, tetapi belum melaksanakan mandi junub, tetapi beliau melanjutkan puasa. Artinya, seseorang yang junub, tetapi dia belum melakukan mandi junubnya, lantas subuh datang, maka dia wajib melanjutkan puasa. Puasanya sah tanpa harus dikodok. Tanpa harus dikodok. Kecuali jikalau kejadiannya adalah haidnya, nifasnya itu berhenti ba'da subuh. Oh, setelah subuh. Kalau setelah subuh berhenti haid dan nifasnya, maka otomatis hari itu dia wajib dikodok. Tetapi dari subuh hingga maghrib seterusnya tetap imsak. Nah, itu konsekuensinya. Karena apa? Sebelum subuh, sebelum imsak, bila mana haid dan nifas terhenti, otomatis dia sudah menjadi orang yang wajib berpuasa karena sudah selesai haid dan nifasnya, walaupun belum mandi. Karena hitungannya adalah berhenti selesainya darah daripada nifas ataupun haid itu sendiri, bukan berdasarkan daripada mandinya sendiri. Jadi wanita yang haid apabila berhenti di waktu imsak, kemudian belum sempat mandi, sudah ditaklif untuk berpuasa hari, dan puasanya pun sah walaupun belum mandi ketika subuhnya. Iya. Baik. Kalau orang yang baru masuk Islam itu gimana, Ustaz? Nah, misalkan dia mu'alaf pada siang hari. Seorang yang kafir kemudian masuk Islam bersyahadat di siang hari, pas pada bulan suci Ramadan. Ini demikian pula kita kiaskan dengan perempuan yang haid dan nifas terhentinya di siang hari ataupun sebelum subuh. Baik. Demikian pula orang yang mu'alaf, kafir masuk Islam, murtad masuk Islam. Masuk Islamnya itu di siang hari, maka konsekuensinya adalah hari itu wajib dia kodok, dan dia harus berperilaku seperti orang yang berpuasa. Berpuasa juga sama gitu ya. Tetapi perbedaannya adalah kalau orang yang kafir, orang yang murtad masuk ketika siang hari, dia harus berperilaku seperti orang yang berpuasa imsak, tetapi hari itu dia tidak wajib berkodok. Kenapa tidak wajib? Karena dari mulai start subuhnya belum menjadi ahli taklif. Masih kafir. Nah, masuk Islamnya di jam 12 di siang hari. Maka mau tidak mau dia harus menjaga kemurnian, kesucian daripada bulan Ramadan dengan cara tidak makan dan tidak minum. Baik. Cuman hari itu tidak dikodok tuh ya? Tidak dikodok. Mulai berpuasanya besok hari, kecuali jikalau syahadatnya ba'da taraweh. Malam masuk Islamnya ba'da taraweh. Jadi sudah setelah taraweh orang masuk Islam, maka besok mau tidak mau dia harus berpuasa karena sudah menjadi ahli taklif. Kalau dia belum mampu, Guru, untuk berpuasa karena kan baru nih ya, kaget lah gitu. Kaget nih dia baru masuk Islam, kemudian besok harus berpuasa. Kalau siang hari dia batal gimana? Baik. Mampu tidak mampu, lihat kembalikan kepada instruksi khitab daripada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Konsekuensinya adalah iman. Maka syarat wajib kita lihat. Syarat wajib itu adalah satu, Islam. Baligh. Pertanyaannya, ini si mu'alaf nih baligh belum? Baligh. Berakal tidak? Ya, berakal. Sehat tidak? Sehat. Mampu tidak? Mampu. Sedang bepergian tidak? Ketika 5 ini ada, maka mau tidak mau dia wajib berpuasa tanpa terkecuali. Kalau siang hari dia batal, ala kulli hal, dia di siang hari batal karena sesuatu tidak mampu ataupun karena ilmunya belum begitu memahami bagaimana ibadah berpuasa, itu masih ditoleransi. Kok masih ditoleransi? Kan ada salah satu daripada pengecualian makan minum yang disengaja itu bagi orang yang makan minum tetapi dia baru masuk Islam. Boleh. Belum mengetahui pembatalan, maka itu masih ditoleransi. Masih ditoleransi ya, tidak apa-apa ya. Ala kulli hal, apapun yang dikerjakan oleh orang yang mu'alaf, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu masih dalam proses bimbingan dan harus dimotivasi. Karena baru dia masuk Islam. Betul. Kalau orang gila gimana tuh, Guru? Orang gila sadar orang gitu gila, sadar ataupun pingsan pingsan beberapa hari. Setelah beberapa hari dia
tersadarnya di siang hari. Di siang hari pas bulan Demikian Ramadan. pula, ketika demikian otomatis seperti halnya yang haid dan nifas, dia harus melanjutkan menahan daripada haus dan dahaga tanpa makan dan tanpa minum. Akan tetapi karena orang yang gila ataupun tidak waras ini tidak terhitung karena akalnya tidak ada, maka hari itu tidak wajib dikodok. Tidak wajib dikodok juga sama hari itu ya? Kecuali jikalau warasnya sebelum subuh. Oh, sebelum subuh, iya kan ada Sudah kewajiban batal. puasa ya. Ya. Sebelum terbit fajar. Betul, gitu. Baik. kecuali kalau warasnya itu ketika sebelum subuh. Maka subuhnya sudah mulai, dia menjadi ahli taklif dan wajib berpuasa. Kalau orang pingsan gimana Ustaz? Sebelum subuh nih dia puasa. Kemudian ba'da subuh misalkan jam 7 pingsan. Terus sadar-sadar udah jam 11 gitu. Iya. Itu gimana tuh hukum puasa untuk dia itu? Otomatis bila mana pingsannya memang benar-benar pingsan, sebagian ulama ada yang menyebutkan batal, ada yang menyebutkan tidak batal. Ya, batal. Yang menyebutkan batal bila mana pingsannya itu memang menyelimuti daripada siang itu sendiri. Jadi pingsannya dari mulai Subuh hingga ke sore. Oh, ke sore hari. Itu menyebutkan para ulama batal secara mutlak. Batal secara mutlak. Bagi pingsan yang hanya sejam 2 jam itu diibaratkan orang yang tidur. Orang yang tidur, orang yang tidur kan tidak punya akal. Iya. Seperti hanya pingsan. Jika pingsannya sejam 2 jam, menurut para ulama, jika memang tidak ada yang membatalkan, umumnya pingsan diberikan minum, nah itu kemudian batal. minum itu batal otomatis. Tapi pingsannya hanya beberapa saat saja, menurut para ulama, seperti hukumnya orang yang tidur, masih dilanjutkan wajib untuk berpuasa. Wajib terus untuk berpuasa sampai nanti terbenam matahari. Iya, gitu ya. Masya Allah. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama dengan guru kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab.